Di tengah banyak tantangan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat desa, pemerintah menginisiasi pendirian 80.000 koperasi desa, kelurahan merah putih di seluruh Indonesia. Kehadiran koperasi merah putih diyakini akan memberikan jaminan pembangunan ekonomi desa. Lantas apakah koperasi merah putih bisa menjawab tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat desa dengan memangkas margin rantai pasok yang panjang dari petani hingga konsumen akhir? Nah, untuk membahasnya telah hadir di studio CNN Indonesia Menteri Koperasi Republik Indonesia, Budi Aristiadi. Selamat pagi Pak Budi. Selamat Terima pagi. kasih sudah hadir dan selamat untuk peresmian salah satu koperasi desa dari 80.000 target betul. di seluruh Indonesia. Berarti ini butuh sinergi, kerjasama, tidak hanya dari lintas kementerian, kemudian juga bahkan hingga ke desa. Strateginya seperti apa Pak hingga bertumbuh segitu masif? Jadi selain Dauan, minggu lalu saya sudah meresmikan mock-up juga di Desa Srimulyo, Bantul, Jogja sebelumnya. Jadi memang kita membuat beberapa mock-up, mungkin 80-an mock-up, contoh-contoh koperasi-koperasi desa, sehingga bisa direplikasi dan jumlahnya nanti bisa 80.000 desa di seluruh Indonesia bisa mewujudkan koperasi desa merah putih ini. Begitu. Tadi sudah disampaikan bahwa memang tujuan pendirian atau inisiasi pembentukan Kopdes merah putih ini memang diinisiasi oleh Pak Presiden dan juga pemerintah. Nah karena itu ide ini ternyata mendapat sambutan, mendapat respon dan munculnya gerakan rakyat terutama di desa-desa yang merasakan keperluan mereka terhadap lembaga usaha ekonomi rakyat yang benar-benar dimiliki oleh warga desa. Karena saya selalu wanti-wanti, salah satu alat ukur Kopdes ini bisa berhasil adalah manakala Kopdes ini seluruh setengah warga desa misalnya itu menjadi anggotanya minimal itu. Misalnya satu desa ada 4.000, minimal 2.000 orang jadi anggota koperasi desa merah putih di desa itu. Nah karena itu Kopdes ini menjadi lembaga ekonomi milik rakyat itu. Nah karena itu rasa kepemilikan dari warga desa, rasa tanggung jawab dan juga akhirnya mewujudkan tata kelola yang transparan, profesional di koperasi-koperasi desa merah putih di seluruh Indonesia. Gitu. Tidak mudah pasti Pak melakukan sinergitas dengan lembaga, kementerian dan juga hingga ke tingkat daerah. Strategi seperti apa Pak yang diterapkan saat ini Pak? Gini, kalau mudah pasti tidak mudah. Karena 80.000 koperasi desa ini mewujudkannya bukan pekerjaan mudah, penuh tantangan. Tetapi karena kita optimis, maka semua tantangan itu bisa kita lewati bersama. Saya selalu dalam setiap kesempatan ke warga desa saya sampaikan, ini saatnya kita membuat sejarah, saatnya rakyat membuat sejarah, saatnya rakyat bisa membentuk lembaga ekonomi atau lembaga usaha milik rakyat. Yang dalam hal ini adalah koperasi desa merah putih di desa masing-masing. Ini tantangan, ini sejarah baru. Bahkan di dunia belum ada negara yang mewujudkan koperasi desa dengan jumlah yang begitu besar, 80.000 lebih. Dan menurut data tadi pagi itu 80.532 koperasi desa kelurahan merah putih sudah terbentuk melalui mekanisme musyawarah desa khusus dan musyawarah kelurahan khusus gitu. Karena itu dari situ kita bisa lihat bahwa animo dan harapan rakyat terhadap pembentukan Kopdes ini sangat besar. Karena itu pemerintah tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Kita akan bergerak cepat dan terengginas untuk mendorong perwujudan dan pembangunan serta pengoperasian Kopdes merah putih ini. Ya, dengan masifnya pertumbuhan dan segera bergerak cepat pemerintah tadi untuk bisa mengakomodir Pak. Salah satu yang tadi Bapak katakan beberapa kali di media juga mengenai bagaimana desain kebijakan yang kuat didukung dengan mitigasi risiko ya Pak ya untuk meminimalkan. Ada 3 tadi. Apa Pak mungkin? Desain regulasi harus kuat. Yang kedua mitigasi risikonya harus cepat dan yang ketiga bagaimana peningkatan kapasitas SDM kewirausahaan ini ditumbuhkan. Karena ini juga bukan pekerjaan mudah. Apalagi masyarakat kita sebagian besar masih masyarakat agraris di desa. Sehingga mindsetnya juga harus dirubah menjadi entrepreneurship-nya, kewirausahaannya juga harus ditumbuhkan. Gitu loh. Nah inilah pekerjaan kita sebagai anak bangsa. Karena saya sudah berkali-kali sampaikan, ini utang sejarah kita terhadap Republik ini. Karena negara Republik ini didirikan tuh tujuannya mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dan alat ekonomi, alat rakyat atau perkakasnya rakyat untuk mewujudkan
ekonomi yang berkeadilan, ekonomi yang kuat di akar rumput itu adalah koperasi. Karena itu saya juga menghimbau kepada seluruh warga desa, seluruh pengurus yang sudah terpilih, kopdes Merah Putih yang sudah terpilih dan juga pengawas, mari kita sama-sama jaga kredibilitas program Kopdes Merah Putih ini. Untuk apa? Karena ini sejarah buat Indonesia, sejarah untuk rakyat Indonesia, sejarah untuk pergerakan ekonomi yang berkeadilan. Karena seperti kita ketahui tujuannya memang untuk memangkas mata rantai distribusi yang terlalu panjang. Kemarin dalam rapat di Hambalang sudah disampaikan juga bahwa memang misalnya angka beras itu setahun itu 30 juta ton. Itu nilai perputaran untuk komoditas beras saja sudah 300 triliun. Bayangkan coba, pupuk 54 triliun. Belum yang lain-lain, LPG. Nah, karena itu kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat itu harus bisa dipenuhi dengan harga dan pasokan yang relatif stabil. Jadi pasokannya terjaga, harganya terjaga. Sehingga ini akan memberi manfaat bagi warga desa khususnya dan juga perekonomian di akar rumput. Gitu. Untuk mendukung kinerja koperasi desa, kemudian juga manfaat cukup besar terhadap masyarakat dengan memutus rantai pasok tadi, perlu ada kebijakan yang cukup signifikan sehingga bisa memberikan kualitas daripada pergerakan koperasi desa. Adakah Pak lebih spesifik terkait dengan kebijakan apa yang nanti akan diterapkan terkait dengan pengelolaan ini Pak? Yang pasti ini tantangan yang tidak mudah, tapi karena semuanya bergerak dengan optimisme yang kuat, maka saya hakul yakin Kopdes Merah Putih ini akan berhasil. Karena saya berpikir bahwa kalau koperasi desa ini bisa berjalan dengan baik, maka terjadi perubahan tatanan ekonomi di desa, tatanan sosial ekonomi yang lebih berkeadilan. Sehingga rantai kemiskinan tidak terjadi di desa. Karena selama ini desa menjadi penyumbang komoditas nasional, tapi warganya banyak yang masih tetap berkubang dalam kemiskinan. Karena itulah tugas mulia dan tujuan mulia Kopdes ini selain meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan produktivitas rakyat di desa, juga mengentaskan atau menghilangkan kemiskinan ekstrim di desa-desa. Gitu. Jadi ini memang sebuah gerakan ekonomi yang berkesadaran penuh bahwa ekonomi Indonesia harus dikelola dengan semangat keadilan dan juga bagaimana tidak ada satupun rakyat Indonesia yang tertinggal dari proses kemajuan bangsa ini. Kenapa? Karena kita ingin maju, kita ingin makmur dengan fondasi keadilan sosial. Begitu. Baik. Pak Budi, kalau kita bicara mengenai digitalisasi, ini merupakan salah satu pilar penting dalam koperasi Merah Putih nantinya. Seperti apa Pak konsepnya dan bagaimana teknologi ini bisa bersinergi sehingga bisa membantu para petani yang notabene warga desa masih awam terhadap teknologi digital seperti itu Pak? Jadi digitalisasi itu terutama dalam pengelolaan Kopdes itu keniscayaan dan keharusan. Karena perkembangan teknologi ini akan terus menuntut kemampuan mengadopsi dan kemampuan beradaptasi, khususnya dalam teknologi digital. Nah, soal kemampuan atau literasi digital di kalangan masyarakat desa itu bisa kita tumbuhkan, bisa kita tingkatkan kapasitasnya, kemampuannya. Tapi dengan program digitalisasi di Kopdes ini, menurut saya ini kewajiban, keharusan yang harus dilakukan. Kenapa? Karena selain untuk mewujudkan pengelolaan yang profesional, transparan, akuntabel, dan juga lembaga koperasi desa Merah Putih ini bisa dipercaya baik oleh masyarakat sebagai pengguna layanan dan juga pihak-pihak keuangan, misalnya institusi perbankan dan sebagainya. Dan saya yakinkan bahwa ini program sangat menguntungkan buat semua pihak, terutama warga desa yang bisa memperoleh stabilitas pasokan dan juga harga, serta lembaga-lembaga keuangan pendukung seperti perbankan. Ini sebuah bisnis yang sangat menguntungkan buat mereka, karena pasarnya pasti, sumbernya pasti. Jadi captive resort, captive market. Jadi nggak akan sangat kecil kemungkinan untuk rugi, gitu. Jadi faktor kerugiannya pasti karena fraud aja. Oknum-oknum
Kopdes Merah Putih yang melakukan fraud. Nah itu menurut saya akan kita mitigasi, akan kita perkecil dengan melakukan digitalisasi yang membuat semua proses bisnis berlangsung transparan. Jadi akuntabilitasnya bisa Akuntabilitasnya terjaga, transparansinya terjaga, gitu. Kecepatannya dalam digitalisasi kan ada kecepatan, gitu. Begitu. Kita bicara mengenai legalitas, Pak. Ada target di akhir Juni ini untuk badan usaha, untuk koperasi. Sejauh ini seperti apa, Pak? Adakah kendala? Lalu bagaimana pemerintah bisa mengawal proses legalitas ini, Pak? Tidak ada kendala karena yang tadi saya sampaikan per tadi pagi itu sudah 80.532 Kopdes Kelurahan Merah Putih sudah terbentuk. Dan yang sudah badan hukum sudah mungkin sudah sekitar 63.000, 64.000 yang kita yakin di akhir bulan ini seluruh Kopdes Merah Putih itu di seluruh Indonesia punya sertifikat badan hukum, artinya sudah legal sebagai badan hukum untuk melakukan transaksi atau proses bisnis gitu. Kita bicara mengenai kualitas dari hasil daripada koperasi sendiri. Bapak katakan tadi koperasi bisa diharapkan menjadi tonggak dan pionir ke depan terhadap ekonomi, terutama rantai pasokan di masyarakat paling bawah di pedesaan. Seperti apa, Pak? Kalau kita mengukur keberhasilan suatu koperasi nanti ke depannya yang bisa menjadi barometer, ini agak susah nih, harus dikembangkan lagi, harus ada inovasi lagi, harus dievaluasi. Seperti apa ini, Pak? Jadi kan saya selalu sampaikan begini nih, ada 3 tahap atau 3 fase dalam program Kopdes ini. Yang pertama fase pembentukan, legalitas, yang kemarin kemarin sudah hampir 80.000 lebih. Itu satu fase, satu tahap. Tahap kedua ini adalah membangun dan mengoperasikan Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia. Itu perlu waktu, tapi kita akan percepat itu. Yang ketiga, itu nanti ada monitoring, evaluasi, dan pengembangan usaha. Gitu loh. Kita mengharapkan warga desa atau masyarakat desa bisa memiliki lembaga ekonomi milik mereka sendiri yang bisa menjadi tempat memastikan barang-barang konsumsi mereka terjaga pasokan dan harganya, dan juga menjadikan Kopdes Merah Putih ini sebagai lembaga usaha rakyat yang bisa mendorong hilirisasi, mendorong produktivitas warga desa, terutama dengan berbagai produk-produk pertaniannya. Misalnya kopi, kenapa mesti jual kopi? Kenapa nggak jual bubuk kopi? Nah, misalnya. Jadi atau hilirisasi di semua sektor. Misalnya sawit, kenapa jual TBS? Kenapa nggak jual CPO? Habis jual CPO, kenapa nggak jual minyak goreng? Nah, begitu loh. Jadi Kopdes ini membuka banyak peluang, membuka banyak harapan bahwa koperasi desa Merah Putih di seluruh Indonesia ini bisa menjadi alat akselerasi percepatan kemajuan ekonomi dan kemajuan desa itu sendiri. Kemajuan desa, akselerasi, dan juga tadi bagaimana diversifikasi daripada produk ya, Pak. Nah, yang menarik kalau kita bicara mengenai akses, biasanya warga desa kan kesulitan, Pak, untuk mendapatkan akses baik itu logistik, pasar. Justru bagaimana nih, Pak, nanti dengan koperasi menjembatani ide Kopdes Merah Putih ini untuk menjawab tantangan itu. Apa yang selama ini warga desa susah? Akses modal susah nggak? Warga desa itu susah sekali. Betul, Pak. Ide bisnisnya ada, ide usahanya ada, modalnya nggak ada. Atau kalaupun ada, rentenir. Kalaupun ada, bunganya tinggi. Nah, ini yang mau diatasi lewat pendirian Kopdes ini. Yang kedua, akses pasar. Petani sudah nanam, pasarnya mana? Betul. Iya kan? Nah, karena itu dengan digitalisasi, dengan super app yang kita akan bangun di Kementerian Koperasi ini, itu super app itu akan bisa mendeteksi seluruh produk-produk di seluruh desa di Indonesia. Jadi ada database. Ada big datanya, misalnya wortel sekian, tomat sekian, daerahnya mana aja, ya kan? Sayur-sayuran dari daerahnya mana aja, sehingga nanti exchange atau pertukaran itu bisa terjadi antar koperasi dan mitra lainnya. Gitu. Jadi pasar juga akan mendapatkan. Misalnya MBG, penghasil wortel, tidak semua desa menghasilkan wortel. Betul, Bapak. Sehingga wortel ini bisa didistribusikan ke banyak tempat, misalnya. Atau tomat, nggak semua desa lo menghasilkan tomat di Indonesia, sehingga desa ini nggak menghasilkan tomat, bisa didistribusikan, sehingga neraca komoditas di masing-masing wilayah, di masing-masing kabupaten, di masing-masing provinsi itu bisa diketahui, begitu. Ini memang strategi besar dengan landasan bahwa harus terjadi perubahan tata kelola ekonomi khususnya di desa.
Kenapa demikian? Karena selama ini tata kelola dan tata laksana ekonomi di desa itu tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Begitu loh. Ya, Pak Budi, kita terakhir bicara mengenai pendampingan, pengawasan, dan juga menciptakan koperasi desa yang akuntabel dan juga transparan. Salah satunya tadi Bapak katakan melalui digitalisasi. Apakah ada rencana lain Pak untuk tetap akuntabel mengenai hal ini? Karena tadi juga Bapak tekankan takutnya ada fraud nih ya dilakukan mungkin oleh person. Ya, oknum lah, kita bicara oknum. Ya. Nah, seperti apa nih Pak untuk kedepannya dalam tata kelola yang tepat Pak? Jadi gini, harus dibangun kesadaran bersama bahwa program ini untuk rakyat. Program ini untuk kepentingan dan kebaikan rakyat. Karena dengan adanya dan kehadiran Kopdes Merah Putih ini akan membuat stabilisasi pasokan dan juga harga. Warga masyarakat, warga desa bisa membeli barang-barang kebutuhan sehari-harinya, terutama kebutuhan-kebutuhan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan vital, seperti beras, minyak goreng, gula, dan sebagainya. Untuk petani ada pupuk, LPG, dan sebagainya itu bisa terpenuhi, bisa dilayani oleh Kopdes Merah Putih dengan harga dan ketersediaan yang baik. Nah, karena itu peran dari koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini begitu strategis sebagai pusat kegiatan ekonomi di akar rumput di desa, begitu. Jadi sangat begitu strategisnya lembaga ini, sehingga menurut saya lembaga ini harus dijaga bersama. Koperasi ini harus dijaga bersama oleh seluruh warga desa. Karena itulah saya selalu mengimbau, meminta sebanyak mungkin warga desa menjadi anggota koperasi desa di wilayah masing-masing, di desa masing-masing, begitu. Ya, ini Pak terakhir, apakah Bapak sudah melaporkan keberhasilan 80.000 lebih koperasi desa ini ke Pak Prabowo dan bagaimana respon beliau Pak sejauh ini? Kemarin dalam rapat di Hambalang sudah disampaikan dan termasuk juga perintah Pak Presiden Prabowo untuk segera perintah untuk membangun dan mengoperasikan ini secepatnya. Karena kehadiran sudah ditunggu rakyat. Sekarang kalau ditanya rakyat, next kita udah bentuk. Legalitasnya udah terus apalagi. Baik. Nah, karena itu inisiasi-inisiasi dan prakarsa-prakarsa dari warga masyarakat desa ditunggu. Ayo, sama-sama kita wujudkan bersama. Karena keberadaan Kopdes di seluruh Indonesia ini manfaatnya dirasakan oleh warga desa kok. Gitu loh. Jadi warga desa bisa sangat terbantu. Dari mulai akses pemenuhan kebutuhan sehari-harinya, dari mulai tadi seperti saya bilang beras, minyak goreng, LPG dan sebagainya, sampai akses permodalan. Karena di sini ada unit simpan pinjam, termasuk juga apotek dan klinik desa, sehingga warga desa bisa sehat. Begitu. Kalau jika ada sakit-sakit yang ringan-ringan bisa diatasi oleh klinik desa atau apotek desa. Karena itu saya berharap Kopdes Merah itu dijaga bersama, karena ini barang atau program ini milik warga, milik rakyat gitu loh. Sehingga kita semua berkewajiban untuk menjaga program ini, kredibilitas program ini, sehingga program ini bisa berkelanjutan gitu. Karena manfaatnya akan bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ini pemerintahan yang betul-betul pro rakyat, betul-betul benar-benar ingin mengeksekusi negara hadir dengan sebaik-baiknya dan juga memberikan keberpihakan yang jelas terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi, khususnya yang menyangkut hajat hidup orang banyak atau menyangkut nasib rakyat gitu. Pak Budi, terima kasih sekali, banyak sekali insight-nya meskipun waktunya terbatas. Mudah-mudahan segera terrealisasi dan menjadi jawaban bagi masyarakat desa untuk mendapatkan akses permodalan, kemudian juga logistik, dan juga mereka juga mendapatkan akses ke pasar sehingga barang produksi mereka juga bisa mampu bersaing dengan baik di pasar. Terima kasih untuk perbincangannya pagi ini Pak. Sukses selalu Pak Budi Ari. Sehat selalu Bapak. Sehat. Terima kasih.